Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 8 bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi yang kongruen atau sama bentuk dan ukurannya. Cara menggambar kubus supaya bagus itu kamu buat 2 persegi depan dan belakang yang ukurannya sama persis. Jadi kamu buat seperti ini. Kemudian yang enggak kelihatan kita buat putus-putus yang ini ya. Kita gambarkan 2 persegi yang sama bentuk dan ukurannya. Kemudian kamu hubungkan persegi tadi ya, akan terbentuk kubus seperti ini. Kemudian cara memberi nama kubus, misalkan kubus ini adalah kubus ABCDEFGH. Caranya mulai dari sini, ini A, kemudian ini B, ini C, ini D. Nah, E-nya harus di sini. Ini E, kemudian F harus di sini, G di sini, dan H di sini. Jadi alas dulu yang diberi nama, kemudian baru atasnya. Inilah kubus ABCDEFGH. Kemudian sekarang mari kita lihat unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus yang pertama, sisi kubus. Sisi kubus itu ada 6, yaitu kalau sisi kita menyebutkannya dengan 4 abjad ya. Misalkan sisi bawah dulu yaitu A, B, C, D. Kemudian sisi atas yaitu E, F, G, H. Kemudian sebelah sisi kiri dan kanan yaitu B, C, G, F. Kemudian A, D, H, E. Kemudian setelah itu depan dan belakang. Sisi yang depan A, B, F, E. Kemudian yang belakang D, C, G, H. Jadi kita menyebutkannya membentuk persegi. Saya ulangi, sisi kubus ada 6, yaitu A, B, C, D, sisi bawah E, F, G, H, E, F, G, H. Kemudian B, C, G, F, A, D, H, E, A, B, F, E, dan D, C, G, H. Kemudian unsur kubus yang kedua yaitu rusuk. Rusuk kubus itu ada 12, yaitu kita sebutkan semuanya. AB, ini yang saling sejajar dulu, DC, kemudian EF, kemudian HG. Kemudian satu kelompok lagi yang sejajar pula yaitu BC, AD, kemudian EH, kemudian FG. Satu kelompok lagi yang saling sejajar, yang tegak yaitu AE, kemudian BF, CG, dan DH. Inilah rusuk kubus ada 12. Yang ketiga, titik sudut kubus. Titik sudut kubus itu ada 8, yaitu kita sebutkan satu abjad: titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Saya ulangi, sisi kubus ada 6, rusuk kubus ada 12, dan titik sudut ada 8. Unsur kubus yang keempat yaitu diagonal sisi atau disebut juga diagonal bidang, yaitu ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada satu bidang. Nah, satu bidang ini berarti ada 2 diagonal.
Ini contoh ya, tidak digambarkan semuanya. Ini contoh, misalkan AC itu diagonal sisi, BD juga diagonal sisi, AH diagonal sisi, DE diagonal sisi, kemudian yang atas EG diagonal sisi, FH juga diagonal sisi. Nah, masing-masing sisi itu ada 2 diagonal. Maka diagonal sisi pada kubus itu ada 12. Yaitu kita sebutkan yang bawah AC, kemudian BD, kemudian sisi yang atas EG, kemudian FH, samping kiri dan kanan BG, kemudian CF, kemudian AH, kemudian DE, kemudian sekarang depan dan belakang AF, kemudian BE, sekarang yang belakang DG, dan CH. Ya, jadi diagonal sisinya ada 12 atau diagonal bidangnya ada 12. Nah, jika panjang rusuknya S, misalkan S, ini bisa A, juga bisa misalkan R juga boleh, tapi kita tulis S ya. Jika panjang rusuknya S, maka panjang diagonal sisinya itu tentu saja kita pakai Pitagoras karena ini pasti berbentuk segitiga siku-siku, S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 atau akar 2S pangkat 2. Nah, kita sederhanakan menjadi S akar 2. Ini S ya, S akar 2. Jadi panjang diagonal sisi, kalau panjang rusuknya S, maka panjang diagonal sisinya adalah S akar 2. Unsur kubus yang kelima yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang terbentuk dari 2 rusuk yang berhadapan pada kubus. Jadi terbentuk dari 2 rusuk yang berhadapan. Nah, bidang diagonal kubus, contoh bidang diagonalnya misalkan seperti ini. AB, kemudian AB ini berhadapan dengan rusuk HG, maka terbentuklah bidang diagonal. DC itu berhadapan dengan rusuk EF, dihubungkan akan terbentuk bidang diagonal. Kemudian misalkan BF, BF ini berhadapan dengan HD, maka terbentuklah bidang diagonal. Nah, jadi bidang diagonal kubus ada 6, yaitu yang saya gambar ini AB, GH, kita urutkan namanya supaya membentuk persegi panjang ya. Kemudian setelah itu CDEF, jadi yang sama bentuk dan ukurannya dengan ABGH, yaitu CDEF, CDEF. Kemudian yang BC, nah BC ini berhadapan dengan EH, maka terbentuk bidang diagonal BCHE, BCHE. Kemudian AD itu berhadapan dengan FG, maka terbentuk bidang diagonal ADGF, ADGF. Kemudian BF itu berhadapan dengan DH, akan terbentuk bidang diagonal lagi, yaitu BFHD, BFHD. Nah, satu lagi AE itu berhadapan dengan CG, maka terbentuk bidang diagonal AEGC, AEGC. Nah, kalau kamu perhatikan bidang diagonal pada kubus ini bukan berbentuk persegi tapi berbentuk persegi panjang. Kamu lihat ukurannya. Nah, ini ya, ini ukurannya. Ini adalah diagonal sisinya yang tadi kalau panjang rusuknya itu S, maka ini S akar 2. Nah, ini S, jadi berbeda. Maka bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Inilah unsur kubus yang kelima. Mari kita perhatikan unsur kubus yang keenam. Unsur kubus yang keenam adalah diagonal ruang.
Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu ruang. Karena di sini adalah kubus, berarti pada suatu ruang kubus. Nah, perhatikan contoh diagonal ruang. Misalkan B itu berhadapan, titik sudut B berhadapan dengan H, maka terbentuklah diagonal ruang HB. Kemudian misalkan A itu berhadapan dengan titik sudut G. Nah, dihubungkan akan terbentuk diagonal ruang AG. Kemudian C itu berhadapan dengan E, maka terbentuk diagonal ruang CE. Dan satu lagi, D berhadapan dengan F, maka terbentuk diagonal ruang DF. Maka diagonal ruang kubus ada 4, yaitu HB, kemudian DF, kemudian AG, dan satu lagi adalah CE. Jadi diagonal ruang kubus ada 4. Panjang diagonal ruang kubus seperti kita ketahui bahwa panjang rusuk kubus misalkan S. Nah, berarti di sini akar S pangkat 2 plus S pangkat 2. Atau tadi diagonal sisinya adalah S akar 2. Kan diperoleh dari akar S pangkat 2 plus S pangkat 2. Nah, di sini HD ini adalah S pangkat 2. Kamu perhatikan ya, begini ya. Nah, panjang HB sama dengan akar S pangkat 2 plus S pangkat 2 plus S pangkat 2. Akar S pangkat 2 plus S pangkat 2 plus S pangkat 2. Jadi panjang ini dipangkatkan 2 plus panjang ini dipangkatkan 2. Jadi panjang ini itu S, maka dipangkatkan 2 itu S pangkat 2. Nah, panjang ini tadi S pangkat 2 plus S pangkat 2. Nah, akar S pangkat 2 plus S pangkat 2 plus S pangkat 2 itu sama saja dengan 3S pangkat 2. Nah, S pangkat 2 nya kita keluarkan, maka panjang diagonal ruang kubus itu sama dengan S akar 3. Jadi kalau panjang rusuk kubus S, maka panjang diagonal ruang kubus adalah S akar 3. Mari kita lanjutkan dengan volume dan luas kubus. Volume kubus seperti halnya dengan prisma ya, bangun ruang yang berbentuk seperti ini, prisma misalkan atau tabung. Nah, maka volumenya itu luas alas kali tinggi. Nah, luas alas kubus kalau di sini panjang rusuknya S, berarti luas alasnya adalah S kali S. Nah, tingginya adalah S juga. Maka volume kubus itu S kali S kali S atau S pangkat 3. Kemudian luas kubus. Nah, kubus itu terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Masing-masing sisinya itu S kali S, maka luas kubus itu 6 kali S kali S atau luas kubus sama dengan 6S pangkat 2. Mari kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika panjang rusuk kubus 16 cm, hitunglah panjang diagonal sisinya, yang B panjang diagonal ruangnya, yang C volume kubus, D luas kubus. Panjang diagonal sisi dirumuskan S akar 2 cm. Nah, S-nya adalah panjang rusuk yaitu 16 akar 2 cm. Kemudian yang B, panjang diagonal ruang dirumuskan S akar 3. Jadi kalau panjang rusuk kubusnya itu 16, panjang rusuk itu S, maka panjang diagonal ruangnya itu S akar 3, berarti kita masukkan itu S-nya 16, berarti 16 akar 3 cm. Jadi kalau panjang rusuknya 16, panjang diagonal sisinya 16 akar 2. Panjang diagonal ruangnya 16 akar 3. Nah, volume kubus itu S kali S kali S sama dengan 16 kali 16 kali 16 sama dengan 4096. Nah, satuannya karena di sini cm, ini adalah cm kubik, cm pangkat 3. Luas kubus dirumuskan 6 kali S kali S. 6 kali 16
kali 16, jadi sama dengan 1536 cm persegi. Karena ini luas ya, ini cm, maka luas kubus semuanya 1536 cm persegi. Mari kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua, panjang seluruh rusuk kubus 168 cm. Hitung luas kubus. Nah, panjang seluruh rusuk kubus, panjang kubus itu ada 12. Jadi 12S sama dengan 168. Berarti S-nya sama dengan 168 bagi 12. S-nya sama dengan 14 cm. Nah, kalau S-nya 14 cm, maka luas kubus sama dengan 6 kali S atau 6S pangkat 2 sama dengan 6 kali 14 kali 14 atau luas kubus itu 1176 cm persegi. Contoh yang ketiga, luas kubus 600 cm persegi. Luas kubus itu 6S pangkat 2 sama dengan 600. Nah, berarti S pangkat 2 sama dengan 600 dibagi 6. S pangkat 2 sama dengan 100. Berarti S-nya itu sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10 cm. Maka volume kubus sama dengan S kali S kali S atau 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Supaya kalian menjadi lebih bisa, mari kerjakan latihan soal berikut. Silakan kerjakan latihan soal. Nomor 1, hitung panjang diagonal sisi, diagonal ruang, volume, dan luas kubus jika panjang sisi kubus 20 cm. Yang kedua, panjang seluruh rusuk kubus 180 cm. Hitung volume dan luas kubus. Yang ketiga, volume kubus 512 cm kubik. Hitung luas kubus. Silakan kalian kerjakan. Semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.